Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dakwah, sahabat dakwah, teman-teman yang mencintai dakwah dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selamat datang kembali di Me Time, Menyala Time di warung saya. Dan masih seperti biasa, saya jaga sendiri saat ini karena belum ada dapat asisten. Semoga teman-teman sehat semua di sana, dan apabila ada keluhan sakit, flu dan sebagainya, pas sekali karena tamu saya pada kesempatan kali ini adalah teman-teman dari UKK KSR PMI UIN Seizu Purwokerto. Tepuk tangan dulu. Selamat datang buat teman-teman. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Ya harus sehat. Masa KSR nggak sehat kan kayak gitu. Oke, kita kenalan dulu dari mbaknya. Namanya siapa? Siap. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Asfa Abdillah Syaharani. Asfa, bisa dipanggilnya Asfa. Kalau masnya? Saya Aulia Hanif, biasa dipanggil, kalau sekarang sih akrabnya dipanggil Aul. Aul sama Asfa. Betul. Nah, ini adalah teman-teman dari anggota pengurus UKK KSR PMI UIN Seizu Purwokerto. Kalau mbaknya di KSR jadi apa? Ya, aku sendiri di sini menjadi, kalau di KSR tuh namanya komandan atau ketuanya. Jadi aku sedang berada di posisi komandan. Kalau masnya? Kebetulan saya wakil komandan, menemani dan Asfa gitu sebutannya. Dan Kalau di KSR sih apa strukturnya apa aja, Dan? kalau di KSR itu ada pengurusnya, ada komandan, wakil komandan, ya BPH ya, ada sekretaris, ada bendahara. Terus kita juga ada 5 bidang. Ada bidang bidik atau bidang diklat, ada pengmas atau pengabdian masyarakat, lalu ada litbang, penelitian dan pengembangan, ada kesang, kesejahteraan anggota dan logistik, dan terakhir ada medcom, media dan komunikasi. Oke, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan itu tadi ada beberapa divisi-divisi. Kemarin juga mengikuti perlombaan pembuatan video pertolongan pertama ya. Betul. Itu bisa diceritakan itu event dari mana, terus gimana hasilnya? Untuk pelaksanaannya sendiri itu dari kampus Untirta di Untirta Banten. Banten. Kepanjangan Untirta Universitas Tirtayasa, Banten. Mereka itu rutin melakukan perlombaan itu setiap tahun, dan alhamdulillah dari KSR UIN juga setiap tahun ikuti. Untuk tahun ini kita sudah mendapatkan juara. Untuk lomba video pertolongan pertama kita mendapatkan juara 1 dan juara 3. Lalu 1 dan 3. jadi kan kita mengirimkan 2 kontingen. Jadi ada kontingen A dan kontingen B. Kita dapat juara 1, juara 3, juara favoritnya juga dapat di video pertolongan pertama. Lalu kita juga mendapatkan lomba di short movie, itu juara 1 sama juara favorit. Lalu kita juga dapat di artikel ilmiah, itu juara 3, dan lomba poster juara 1 dan juara 3. Luar biasa prestasinya. Selamat. Oke, itu tadi. Karena kemarin saya sempat lihat videonya sebentar sama lihat beritanya, jadi penasaran aja hasilnya gimana. Oke, tadi balik lagi ke struktur kepengurusan BPH secara umum sudah mungkin teman-teman juga paham lah ya. Kemudian ada tadi bidik itu apa ya? Pendidikan dan pelatihan. Itu lebih pada mungkin pengkaderan kayak merekrut anggota baru, pelatihan gitu ya. Terus apa lagi? Bidangnya? Iya, adalah apa lagi? Dalam diklat juga ada, kan kita ada latihan rutin. Lalu itu masih dibidik itu ya? Iya, itu masih dibidik. Terus ada juga lomba. Kita kemarin tahun ini ada proker unggulan juga, proker besar baru terlaksana tahun ini, lomba PMR Palang Merah Remaja satu Kabupaten Banyumas. Kemarin diikuti oleh 31 PMR se-Kabupaten Banyumas. Terus selain bidik tadi ada apa lagi ya? Ada bidang pengabdian masyarakat. Itu apa? Itu lebih ke, kita kan KSR nggak hanya kesehatan ya, tapi juga di bidang sosial juga. Nah, di bidang pengmas itu ada proker unggulannya juga, itu Baksa Urat. Itu bakti sosial untuk masyarakat. Oh, itu prokernya
KSR. Iya betul, betul itu kan sekali. yang Kan lumayan kira proker rame. pramuka tuh kira. Oh, bukan, Bukan ya? KSR. KSR. Gitu. Itu kemarin sudah terlaksana alhamdulillah tanggal 23 Ya. September di Patikeraja di Pakuncen, Nah, itu Pakuncen Aji apa Barang. bentuk bantuannya apa? Kalau Apa di bersih-bersih desa apa gitu. Kalau bakso urat sendiri itu kita kan kemarin pelaksananya 3 hari. Nah karena kita Palang Merah Indonesia ya, bawa Palang Merah Indonesia, jadi kita sosialisasi tuh terkait pertolongan pertama juga ada, terus terkait kayak narkoba, PHBS yang berhubungan dengan masyarakat kesehatannya juga. Jadi kita juga bekerja sama gitu sama BNN, sama dinas pendidikan dan lainnya seperti itu. Kita juga ada bagi sembako seperti itu, cek kesehatan, donor darah. Oke, divisi selanjutnya berarti ada Ada kesang itu Kesejahteraan. kesejahteraan dan anggota. Jadi nanti kan di KSR sendiri kan ada banyak nih anggotanya. Jadi yang mengontrol, mencatat-catat kegiatan-kegiatan lainnya seperti keanggotaan kayak gitu. Nanti yang melaksanakan itu dari kesang seperti mungkin itu. kayak manajer personalia gitu ya. Iya betul. Kayak misalnya contoh program kerjanya itu ada makrab. Makrab. Terus ada apa lagi tadi ya? Ada bidang litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi litbang itu kayak info-info terkait kesehatan atau ada blognya. Itu tuh artikel itu tuh dari bidang penelitian dan pengembangan. Kayak info-info ada lomba gini-gini juga yang ngatur atau yang daftar gitu dari bidang litbang juga gitu. Bentar. Berarti KSR punya kayak blog buat litbang. Ada, kita ada ada. blog, websitenya ada. Apa? KSR PMI Winsaizu. KSR PMI Winsaizu. Iya, Di situ berarti artikel-artikel tentang kesehatan, isu-isu kesehatan terkini. Iya, betul. gitu. Kegiatan-kegiatan kami juga di post di Tidak, situ. tiap bulan kita selalu ngepost gitu. Terus yang terakhir tadi ada Bidang medcom, media Medcom, dan komunikasi. Komunikasi. Itu ya kayak ngurusin Instagram, itu kan ada sosial media, ada Kayak kita di-share di ya, sini. di Instagramnya ada. kita ada KSR PMI Winsaizu. Teman-teman bisa follow ya. Terus kita juga ada YouTube KSR PMI Unit Winsaizu, dan kita juga ada TikTok KSR PMI Winsaizu. Dan ada blog tadi. Iya, ada Ya, blognya, ada ada websitenya juga gitu. Silakan teman-teman itu dikepoin, Instagramnya di follow, akun medsosnya yang lain juga di follow, di scroll, dan teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat di blognya, karena itu tadi ya, teman-teman bisa baca, mungkin ada materi-materi yang relate dengan apa yang teman-teman rasakan. Nah, kalau boleh tahu nih, karena kemarin lombanya itu tidak hanya pembuatan video pertolongan pertamanya itu tentang apa? Tentang kecelakaan, jadi itu udah ada temanya kan, dari sana udah ada tema. Jadi kayak kecelakaan, pertolongan pertama itu bagaimana kita cara mengatasi kejadian pertama saat kecelakaan gitu. Nah dari sana itu udah ngasih kayak tema, nanti kecelakaannya jatuh dari tangga. Ya, sudah ada gitu. ilustrasi gambarannya. Ilustrasi, Nanti iya. kita tinggal Kasusnya. praktek bagaimana penanganan yang baik dan benar kayak Iya. gitu. Sampai nanti tim medis yang seperti dokter ataupun perawat lainnya datang untuk menangani lebih lanjut. Jadi kita hanya spesialis di pertolongan pertama untuk kayak memberikan rasa nyaman, meredakan sakit kayak gitu, dan mencegah kematian pastinya. Pertolongan pertama. Nah, kayak misal tadi jatuh dari tangga, apa yang harus kita lakukan pertama? Dari si korbannya dulu deh. Aku pengen dari sudut pandang yang lain. Aku jatuh nih dari tangga, terus sadar, lihat kakinya patah atau mengsol gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Yang pertama harus dilakukan yang jangan panik seperti itu. Karena mungkin ya korban ini kan dilihat dulu tahu apa enggak itu patah kayak gitu. Seandainya korban tahu itu patah, yang penting yang pertama jangan panik, yang kedua itu minta bantuan kayak gitu. Karena kan kita nggak mungkin kan menyelamatkan diri sendiri kayak gitu kan, kita juga butuh pertolongan orang lain. Dan yang seterusnya kita itu kalau udah datang bantuan, gimana ya, Dan? Maksudnya? Dari si si relawannya ngapain gitu? Kalau misalkan kita datang buat nyelamatin, itu yang pertama memastikan korban itu aman atau tidak. Kayak misalkan dari tangga, jatuh dari tangga. Kalau misalkan tangganya itu masih Curam,
kita pinggirin dulu korbannya. Oh, oke, berarti Bawa ke tempat aman mengamankan dulu. dia. Terus Pas udah dievakuasi ke tempat yang aman, baru kita lakukan pertolongan. Kalau biasanya itu namanya penilaian dini gitu. Jadi ada kayak kita cek dulu nih pas korbannya ini apa aja, mungkin ada pendarahan atau ada seperti yang Masnya tadi bilang di kaki ada apa. Jadi kita cek dulu ada apa aja. Terus kalau misal korbannya kan sadar tadi ya. Kalau misal korbannya sadar masih bisa diajak bicara, ya kita ajak bicara terus, jangan sampai korbannya mungkin karena pendarahan atau apa jadi nggak sadar, karena kalau udah korban nggak sadar kan lebih berbahaya gitu. Selagi kita melakukan pertolongan pertama, kita juga di situ udah nelpon kan fasilitas kesehatan terdekat gitu, nelpon ambulan gitu. Tapi biasanya tahu nggak pertolongan pertama yang Langsung. orang-orang lakukan apa? Ada orang kecelakaan itu, mereka ngapain? Buka HP. Iya biasanya tuh gitu ya, kayak pasti dirubung ya, kayak ada apa sih kan. Indonesia kepoan banget ya Mas. Terus itu, minum dulu. Nah iya gitu. Itu kan boleh nggak sih sebenarnya? biasanya kalau kebanyakan kayak kasus kayak gitu kan di pinggir jalan ya, kayak mungkin kecelakaan atau ketabrak gitu kan, pasti orang-orang bakal ngerubung gitu. Kalau misal baiknya sih kita tuh harus menjaga agar tidak dirubung, biar pasti orang yang terkena mungkin korbannya itu shock atau panik gitu kan. Kalau misal langsung ditawarin, Mbak ini mau ini nggak mau gini kan, pasti orangnya juga gimana ya, takutnya shock atau gimana gitu. Jadi lebih baik dipinggirin, baru ajak bicara baik-baik. Kalau misal kita tawarin minum, dia mau minum, dikasih aja gitu. Seperti itu. Oke, itu tadi tema video yang dilombakan. Terus ada lagi nih yang bikin artikel kan tadi kan. Itu tentang Temanya itu kampus bebas asap rokok. kampus bebas asap rokok. Ya, kayaknya nanti kita bahas itu di belakang podcast ya. Karena itu cukup menarik. Terus selain itu, nah pas banget ini kan musimnya lagi Hujan. cuacanya nggak nentu ya Mbak ya. Kadang-kadang pagi panas, siang hujan, malam kangen. Kalau gensing tuh kayak gitu. Kangen itu meriangi loh Mbak. Itu ya. Betul sekali. Apalagi kalau malam-malam Mas. Nah, penyakit itu sumbernya dari ini kan, dan hati begitu. Nah itu mungkin ada trik tips menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini, terutama buat teman-teman mahasiswa yang aktivitasnya banyak, harus bolak-balik kampus, kemudian ada join organisasi dan lain-lain. Tips and trick ya, karena kita sedang berada di penghujung tahun yang dimana itu kan musim hujan ya, sangat nggak menentu. Biasanya panasnya tuh cuma di pagi, terus siangnya itu udah hujan. Mungkin membuat teman-teman semuanya, mahasiswa, anak organisasi yang kegiatannya banyak, mungkin yang pertama harus selalu jaga kesehatan, itu harus selalu minum vitamin, minum air putih yang banyak. Terus karena selalu berkegiatan di kampus, teman-teman yang berkendara juga harus selalu bawa mantel, bawa payung, karena hampir tiap hari ini kan hujan gitu ya. Jangan sampai karena tiap hari hujan-hujanan jadi masuk angin gitu kan, nanti nggak bisa berkegiatan gitu kan. Palingnya sering-sering minum vitamin, terus jaga kesehatan, jangan hujan-hujanan gitu sih Mas. Biasanya kalau anak-anak yang banyak kegiatan itu lupa buat makan. Iya, jadi betul. Yang penting makan. Sering makan. Tapi kayaknya anak-anak sekarang nggak relate deh dengan rutin makan gitu. Kayaknya paling penting adalah diberikan ucapan selamat pagi gitu. Itu akan lebih menyehatkan mereka kayaknya. Oke, tadi itu pola makan, kemudian air putih, kemudian vitamin. Seberapa vitamin ini yang dimaksud itu vitamin yang untuk menjaga kayak imun gitu sih Mas, kayak biar fit terus. Itu memang normalnya kita rutin mengkonsumsi itu atau gimana? Lebih baiknya sih sering ya minum vitamin gitu, karena di lain dia menjaga kesehatan, itu bisa lebih badan biar lebih fit gitu.
gitu, nggak sering kecapean gitu. Kayak vitamin C apa gitu. Iya bisa kayak vitamin C atau kayak imbus gitu. Jaga tubuh. Nah, pola makan. Mbaknya dan Masnya termasuk yang grup sarapan pagi atau enggak? Kalau saya sih enggak. Kalau Masnya? Kalau sempat sarapan dulu. Nah, itu bagusnya gimana itu? Ya kalau sarapan bagusnya emang harus teman-teman kalau bisa setiap hari pagi itu sarapan. Apalagi yang berkegiatan, karena apa ya, pagi-pagi nggak sarapan pasti siang-siang badannya udah lemas gitu. Kalau misal paginya sarapan kan pasti siang itu masih fit, menjalani hari juga lebih apa ya, energik, lebih apa ya, moodnya masih lebih bagus Mas kalau sarapan di pagi. Nah, kalau dia kerjanya siang, kayak semisal shift kerjanya dia malam sampai pagi kosong, terus nanti kerjanya siang sampai malam. Jadi paginya tidur. Iya bisa, atau bangun nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kegiatan yang menguras energi, cuma buka HP dan lain-lain. Perlu nggak orang kayak gitu sarapan? Ya perlu aja sih, kayak misal nggak sempat keluar cari makan, sanggup apa ya di rumah ada roti atau minum susu, itu kan termasuk dari sarapan juga gitu Mas. Kalau sarapannya kopi? Kopi gimana kalau kopi? Kalau lebih baiknya sih minum pagi-pagi itu minum air putih. Pas pertama kali kita bangun minum air putih 1 gelas kayak gitu. Karena itu kan nanti apa ya, lambung kita jadi makin baik lagi buat kerja siangnya. Pentingnya kopi buat kita sih apa berarti? Kalau biasanya cowok-cowok kan biar nggak ngantuk kayak gitu kan. Itu memang ngaruh gitu ya? Karena di kopi kan ada kandungan kafeinnya gitu. Salah satu manfaat kafein kan untuk nggak ngantuk. Kalau aku kan kayak nggak bisa tanpa kopi ya. Kalau rokok malah bisa, kayak seharian nggak ngerokok bisa, tapi seharian nggak ngopi, harus ngopi gitu ya. Itu nggak bisa. Aku maksimal banget jam 9, jam setengah 10 itu harus ngopi. Kalau nggak mesti kepalanya sakit. Nah, terus nanti siang ngopi lagi, sore ngopi lagi, malam kalau ada pekerjaan banyak itu full ngopi. Jadi sehari bisa mungkin 4 gelasan, 4-5 gelas gitu. Itu lambungnya nggak apa gitu Mas? Nah, anehnya itu nggak ngaruh sama rasa ngantuk atau nggak ngantuk. Jadi kalau aku mau tidur, malah ngopi dulu biar bisa tidur. Oh iya. Nah itu sih gimana ya, aneh apa saya ya? Mungkin jangan-jangan aku mutan atau bukan? Itu kayaknya udah masuk ke kecanduan kopi sih kayaknya Mas. Jadi, nah dimana udah apa ya, dari kafenya itu mungkin udah nggak berpengaruh sama badannya Mas gitu. Waduh. Itu bahaya atau enggak? Ya kalau bisa dikurangi sih Mas kopinya. Jangan itu, karena sehari hampir 3-4 kali itu termasuk apa ya, nggak baik buat tubuhnya Mas nanti. Iya. Aduh. Itu biasanya kopi pahit apa kopi manis? Pahit. Kopi pahit gitu. Aku menghindari kopi manis. Takut. Takutnya sih. Tapi ya sama aja, kayaknya kopi pahit juga lebih tinggi ya kafeinnya gitu. Iya toh? Daripada yang manis gitu kan. Bukannya lebih sehat kopi pahit? Tapi kalau keseringan untuk Masnya yang sehari 3-4 kali itu nggak baik sih untuk kopi. Janganlah. Baik aja lah. Dikurangi aja Mas. Iya, karena kan yang berlebihan itu kan nggak baik buat kesehatan. Iya sih, benar-benar. Mungkin buat sekarang kan belum terasa, tapi kan nanti jangka panjangnya kan kita belum tahu. Betul Mas. Perbanyak minum air putih saja. Nah itu aku lagi ngelatih benar-benar. Iya. Sangat tumbler. Setumbler itu. Iya bisa itu kan. Kayaknya paling banyak aku ya, paling banyak minum air putih itu ya segelas besar itu. Sehari. Nah itu kurang itu. Iya kok. Itu lagi belajar minum air putih. Bagusnya dikurangi. Jarang makan, jarang minum air putih. Yang rutin itu ngopi, ngerokok, begadang. Nah ada itu perutnya nanti takutnya. Iya sih, moga-moga sih bisa dirubah. Semoga kita sehat semua lah. Amin. Terus apa lagi tadi? Oh ya, itu sih kopi sih, konsumsi banyak kopi sih pengaruh ke kayak darah tinggi, darah rendah itu enggak? Kalau kopi kayaknya darah tinggi enggak ya? Kurang tahu juga sih itu ya kita.
Tapi mungkin kalau misalkan si penderita udah punya riwayat darah tinggi, pas minum kopi malah jadi terstimulus darah tingginya muncul lagi, itu bisa jadi sih. Iya, betul. Kalau Mas dan Mbaknya ngecek kayak tekanan darah tanpa alat bisa nggak? Bisa. Kanan atau kiri coba? Kanan kiri bisa. Kanan kiri bisa. Jadi buat ngecek tekanan darah di pada orang lain, kita letakkan 3 jari kita di mana ini? Bawah jempol kayak gitu. Setelah itu kita letakkan di sini nih, pas di bawah pergelangan tangan. Nanti kita tekan sampai terasa denyut nadinya. Nah ini udah terasa. Terus nanti dihitung dalam 1 menit itu biasanya nadi normal itu 60 sampai 90. Nah, itu yang dewasa. Kalau nggak normal itu yang kurang dari 60, yang lebih dari 90. Coba dihitung ya. timer 1 menit. Nah, atau enggak 15 detik. Aku harus menenangkan diri biar enggak. Nih. Gimana? Buat teman-teman di rumah juga bisa coba sendiri. Ini adegan berbahaya, hanya bisa di 20 kali 3. 20 kali 15 kali 4 kan 60 ya. Berarti 20 kali 4. 80. Iya 80. Berarti apa? Normal. Alhamdulillah. Jadi tadi selama 15 detik itu ada 20 kali detik denyut nadi. Jadi itu tinggal dikalikan 4 kan hasilnya 80. Oh, berarti dihitungnya per 15 detik. Iya. Harapannya dikali 4. Kan gitu. di normal dewasa itu 60 sampai 90. Buat teman-teman di rumah bisa dicoba sini ya. Di sini nih. Sendiri juga nggak apa-apa. Ya, sendiri juga boleh. Nanti ada rasa dengut gitu ya. Terus lihat detikan 15 detik itu ada berapa dengutan di sini. Itu tinggal dikali 4. Range 60 sampai 90 berarti teman-teman normal. Kalau di atas 90 berarti itu udah nggak normal. Nggak itu normal, tinggi. Kalau di bawah 60 itu terlalu rendah. Nah, kalau yang pernya itu siapa, Mas? Kalau itu pakai itu ya tensimeter. Iya. Karena ada yang digital, ada yang manual itu. Maksudnya pernya itu berarti biasanya sih gimana hasilnya kalau kita di tensi? Kan biasanya kayak 60 per berapa gitu apa? Iya, itu berarti apanya ya? Jadi darah. Pas Kanan darah. di tensi, nanti kan di sini juga ada nadi di sini nih. Pas di tensi kan kita dipakein alat di strap kayak gitu ya. Nanti pas denyutan pertama kan dokternya pakai stetoskop. Denyutan pertama itu menunjukkan nadi yang awal. Terus denyutannya akhir itu menunjukkan denyutan nadi yang terakhir kayak gitu. Jadi pas di pompa nanti kedengeran nih di angka 80 ya normalnya 80. Nanti sampai 120 kan gitu. Nah, maksudnya 60 per berapa gitu cara bahasanya maksudnya gimana? Oh, gimana? Kalau ini tadi kan normal lagi karena kita pakai rumus range 60 sampai 90 normal, di atas 90 tinggi, di bawah 60 rendah. Nah, kalau yang tensi itu kan per gitu kan. Itu tahu nggak cara bahasanya? Belum tahu ya? Iya, Belum tahu. lupa. Oke, nanti tulis di komen barangkali tulis di komen. tahu. Lupa guys. Oke. Nah, ini tadi yang lagi in tentang asap rokok. Asap rokok. Aku itu perokok. Tapi lebih ke pengkopi sih sebenarnya sih. Lebih edik ke kopi daripada rokok. Karena seharian nggak rokok aku masih bisa, tapi seharian nggak ngopi itu udah pasti tepar, nggak bisa. Nah, itu tadi teman-teman bikin artikel buat dilombakan itu tadi ya terkait dengan kampus bebas asap rokok. Apa gagasan yang diajukan dalam tema apa tadi kampus bebas asap rokok itu apa? Kebetulan kan kita kemarin mengirimkan satu kontingen buat ikut lomba di artikel ilmiah itu. Temanya tentang kampus bebas asap rokok. Karena memang tadi saya baca di undang-undang tahun 2009 lah intinya,
pemerintah itu memang menetapkan kawasan bebas asap rokok, KTR, kawasan tanpa rokok. Salah satunya di ruang lingkup pendidikan. Nah, kampus ini merupakan sarana pendidikan buat mahasiswa gitu kan. Dan kebetulan karena kemarin dilemburkan tentang rokok, jadi gagasan yang kita ambil itu kita melihat kampus-kampus yang sudah menerapkan sistem tanpa asap rokok kayak gitu. Jadi kita mengkaji ulang, ditulis kembali tentang yang berhasil, upayanya apa saja, dampaknya apa saja, seperti itu. Nah, buat kampus-kampus yang tadi menerapkan KTR itu tadi ya, kawasan tanpa asap rokok, itu pure bener-bener nggak ada orang rokok di kampus itu atau gimana? Jadi memang buat menghilangkan pure itu kan sulit ya, pasti sulit. Jadi dalam kampus-kampus itu disediakan tempat buat merokok. Gitu. Jadi ada kawasan tanpa asap rokok dan ada kawasan yang memang buat rokok. Gitu. Oke. Nah, aku ingin mendebat ya, karena aku perokok. Bukankah pola pernapasan yang baik adalah pola pernapasan orang yang merokok? Masuk berapa detik, keluar berapa detik? Tahu nggak? Kurang tahu itu, belum tahu. Alah, ya nggak bisa debat kalau teman-teman nggak tahu. Kan tanpa kita sadari, pola napas kita kan kayak cepat atau gimana itu ya. Tapi napas yang baik itu ada hitungannya. Kalau nggak salah, masuk berapa detik, itu ya 6 detik atau berapa detik, keluarnya nanti berapa detik. Nah, pola bernapas itu yang dilakukan oleh para perokok. Ngisepnya panjang, keluarnya panjang. Itu pola pernapasan yang sehat. Nanti teman-teman baca deh. Oh, baru tahu. Jadi kalau yang perokok itu gimana? Lebih cepat atau lebih apa? Pola napasnya bagus. Berarti karena menghisap rokok ya. Jadi kan teratur kayak gitu ya. Nah, itu membiasakan untuk bernapas dengan cara yang baik. Iya. Kalau di kita malah itu ya, sesuai dengan panduan pertama, napas dewasa normal itu 12 sampai 20 kali per menit. Itu kalau dihitung. Iya. Itu nanti coba dibaca. Terus lagi nah, kalau kadang-kadang kita fokus pada satu problem yang mungkin kayak misal saya bukan perokok ya. Saya nembaknya adalah asap rokok kepada para perokok. Nah, tapi di sisi lain, kenapa kita tidak angkat juga kampus dengan kawasan tanpa bebas asap kendaraan? Oh. Good job. Ya, kenapa hanya rokok? Padahal asap knalpot kendaraan itu juga berbahaya kan? Iya. Bukan hanya berbahaya bagi orang, tapi buat alam ini. Benar-benar. Itu sih pembelaanku aja. Tapi kalau di Purwokerto Banyumas belum rame atau separah kayak di kota-kota lain sih ya terkait asap rokok ya. Mungkin sih. Karena di sini juga masih asri gitu kan. Tapi ya perlu asap kendaraannya perlu diperhatikan juga sih sama pemerintah khususnya. Ya, jadi intinya entah Anda perokok, entah Anda bukan perokok, akan lebih baik bahwa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan tidak berlebihan. Jadi mari kita belajar bersama-sama menempatkan diri kita pada tempatnya masing-masing di situasi tertentu, harus bisa beradaptasi dan tidak bisa berlebihan. Kayak semisal, walaupun aku perokok berat apapun aku, kalau lagi rapat di ruangannya nggak mungkin aku merokok. Itu kan bentuk sadar diri, adaptasi. Coba belajar bareng-bareng seperti itu. Oke, terakhir mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman KSR. Ya, sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak karena sudah mengundang KSR ke sini. Jadi teman-teman dakwah bisa kenal terkait KSR itu apa aja dan kegiatannya ngapain aja. Mungkin terima kasih ya udah diundang, kita udah boleh memperkenalkan. Nanti jangan lupa mampir ke Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita, karena banyak info dan juga jangan lupa di-follow.
Oke teman-teman, mungkin itu obrolan dari kami. Jadi silakan nanti di follow, diikuti sosial medianya dari teman-teman KSR. Ada blog juga, mungkin teman-teman nanti bisa membaca artikel yang bermanfaat buat teman-teman. Hari ini kita minimal belajar tentang bagaimana mengukur ini apa namanya nadi, tekanan darah. Teman-teman bisa cek sendiri, sangat simpel tadi. Kemudian jaga kesehatan karena cuaca pada bulan ini tidak menentu. Jaga pola makan, jaga pola tidur, air putih jangan lupa, termasuk saya juga, dan yang paling penting adalah semoga kita semua sehat selalu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye.